Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Hamzah Junid, dalam seri kuliah pengantar akuntansi. Pada kesempatan ini, kita akan membahas jurnal khusus. Jurnal khusus digunakan untuk mencatat transaksi sejenis. Jurnal khusus yang lazim disediakan oleh perusahaan adalah: pertama, jurnal penjualan. Digunakan untuk mencatat semua penjualan barang dagang secara kredit. Yang kedua adalah jurnal penerimaan kas. Digunakan untuk mencatat semua penerimaan kas, termasuk penjualan tunai. Yang ketiga adalah jurnal pembelian. Digunakan untuk mencatat semua pembelian barang dagang dengan kredit. Yang keempat adalah jurnal pengeluaran kas, yang digunakan untuk mencatat semua pembayaran, termasuk pembayaran untuk pembelian tunai. Di samping memiliki jurnal khusus, perusahaan juga masih memiliki jurnal umum, yang digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak dapat dicatat pada jurnal khusus, termasuk jurnal untuk koreksi kesalahan, ayat penyesuaian, dan ayat penutup. Contoh jurnal penjualan. Dalam contoh ini, perusahaan dianggap menggunakan metode pencatatan persediaan perpetual, di mana jika terjadi penjualan, ada dua buah jurnal yang dibuat, yaitu jurnal pertama yang disediakan kolom khusus untuk mendebet piutang dagang dan mengkredit pendapatan penjualan. Dan untuk kolom yang kedua adalah untuk mencatat harga pokok persediaan yang terjual, yaitu didebet harga pokok penjualan dan kita kredit inventory. Jurnal penjualan diposting ke masing-masing akun pelanggan pada subsidiary ledger dan ke 4 akun yang ada pada general ledger. Pertama, akun piutang. Yang kedua, akun pendapatan penjualan. Yang ketiga, akun harga pokok penjualan. Dan yang keempat, akun persediaan. Posting ke buku pembantu piutang dilakukan satu persatu. Kolom referensi pada buku pembantu diisi dengan halaman jurnal sumber transaksi tersebut atau sumber data tersebut. Sedangkan kolom referensi pada jurnal penjualan diisi sebagai bukti atau tanda bahwa transaksi tersebut sudah diposting ke buku pembantu. Posting ke buku general ledger atau ke buku besar dilakukan secara berkala. Biasanya dilakukan setiap bulan. Sehingga angka yang diposting adalah jumlah dari kolom khusus dan diposting ke akun terkait. Kolom pertama berjumlah 90.230 diposting ke debit akun account receivable dan kredit sales revenue, yaitu ini debit account receivable dan kredit sales revenue. Dan kolom yang kedua berjumlah 62.190 didebet ke harga pokok penjualan, cost of goods sold, dan kredit inventory. Inventory kredit 62.190 dan cost of goods sold debit 62.190.
Kolom referensi pada akun General Ledger diisi dengan halaman jurnal sumber data tersebut, dan di bawah angka penjumlahan pada kolom jurnal khusus ditulis nomor akun tempat kita memposting sebagai bukti bahwa jumlah ini telah diposting ke akun tersebut. Manfaat dari jurnal khusus penjualan. Dengan menggunakan jurnal khusus penjualan, memungkinkan untuk one line entry, satu jalur untuk entry data transaksi penjualan, sehingga menghemat waktu. Yang kedua, untuk diposting ke General Ledger hanyalah total saja, sehingga hanya satu kali posting dalam satu periode. Dan yang manfaat ketiga, memungkinkan untuk membagi pekerjaan. Contoh jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Berbeda dengan jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas di samping memiliki kolom-kolom khusus, juga memiliki kolom umum untuk mencatat akun-akun yang tidak tersedia kolom khususnya. Misalnya, diterima setoran modal, berarti kas debit, tetapi tidak ada kolom khusus untuk kredit modal, maka dicatat pada kolom other account atau kolom umum. Pada sistem pencatatan persediaan perpetual, jika terjadi penjualan tunai, di samping untuk mendebit akun kas dan mengkredit akun pendapatan penjualan, juga perlu dibuat pencatatan terhadap harga pokok penjualan debit dan mengkredit inventory. Maka untuk ini juga disediakan kolom khusus untuk dua akun ini dengan jumlah yang sama. Kolom referensi pada jurnal penerimaan kas diisi dengan nomor rekening jika diposting ke akun General Ledger dan tanda check mark untuk posting yang dilakukan ke subsidiary ledger. Sama dengan jurnal penjualan, posting ke General Ledger dilakukan pada akhir periode, sedangkan posting ke subsidiary ledger dilakukan satu persatu setiap kejadian. Demikian pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.